Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa ahzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal 'id diyafatan liibadati as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتق الله حيث ما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita pada hari ini 1 Syawal 1443 Hijriah, bertepatan di hari Senin tanggal 2 Mei 2022, mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir maupun yang mendengar seruan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita hari ini di hari kemenangan, di hari kegembiraan, setelah kita sebulan lamanya berjuang melawan hawa nafsu, memerangi syaitan la'natullah. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan kaum muslimin pada hari ini, mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagai wujud kegembiraan di hari kemenangan itu. Namun hadirin sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kenapa momen ini selalu terulang? Dijumpakan kita di hari raya ini bukan hanya sekedar berkumpul, bertemu dengan teman, lalu kita lantas pulang dan makan makanan yang enak. Maka ada pesan tersendiri. Kalau dikembalikan kita di semula,
dan pertemuan itu selalu kembali dalam kehidupan kita. Ada yang 20 tahun menjumpai Idul Fitri, ada yang 30 tahun menemukan Idul Fitri. Lantas dalam bahasa Arab ini dikatakan Aid yang berawal dari kata ada ya'udu, kembali ke awal. Lantas kalau kembali terus dalam kehidupan kita, mustahil Bapak dan Ibu tidak ada pesan yang terkandung. Mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala datangkan kita di sini tidak ada pesan. Makanya Allah sandingkan kata Aid dengan kata Al-Fitr. Al-Fitri menunjuk dua makna. Yang pertama menunjuk kepada kata futur, dan yang kedua menunjuk kata fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan seorang muslim ketika dia merayakan hari kemenangan, maka dia diingatkan, kembalikan dirimu kepada yang awal. Yang kemarin haram makan di siang hari, hari ini aku haramkan diri kalian untuk berpuasa. Maka menunjuk makna yang pertama, yakni kata futur, dikembalikan kita kepada semula. Yang awalnya tidak dibolehkan, hari ini diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan. Maka hadirin sedang salat Aid rahimakumullah, begitulah pesan yang pertama yang terkandung, bahwa kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala di momen yang fitri ini. Maka menunjuk makna kata futur. Maka farhatani lis-shaimin, ada dua kegembiraan dan dua kebahagiaan yang dialami oleh seorang muslim. Apa itu? Farhatun indal futur. Ini merujuk kepada hadis bahwa orang muslim itu bahagia, orang Islam itu bahagia kapan? Indal futur, ketika dia sudah bisa makan kembali. Kalau kemarin kita berbuka, hari ini kita akan kembali bisa menikmati hidangan yang enak, menikmati gemerlapnya hidangan-hidangan segala macamnya itu untuk kita nikmati sebagai wujud hari ini Allah muliakan kita. Diyafatan la ibadatis salihin. Allah muliakan kita dengan diperbolehkannya makan makanan yang enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi hadirin salat Id rahimakumullah, tak cukup sampai di situ. Allah berikan kita hadir di sini untuk menunjuk makna yang kedua. Apa itu? Fitrah. Idul Fitri bermakna fitrah, artinya kita kembali suci. Sebagaimana yang sudah diharapkan di WA group kepada teman-teman panitia Ramadan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitri ini. Tidak ada sedikit pun dosa yang melekat di tubuh kita, karena hari ini sebulan lamanya Allah Subhanahu wa taala bakar dosa itu, kesalahan itu. Maka diekspresikan hari ini dengan memakai baju yang terbaik, diekspresikan dengan bertemu dengan saudara, diekspresikan dengan memakai pakaian yang terbaik, infak yang terbaik, senyuman yang terbaik. Hari ini tidak ada sedikit pun kaum muslimin yang bersedih, tersenyum karena mendengar alunan-alunan takbir dan bertemu dengan kaum muslimin di hari kemenangan itu. Namun sayangnya, sayang seribu sayang, tinggallah cerita Ramadan itu, tinggallah harapan itu melintasi HP kita, melintasi perjalanan hidup kita di 1 Syawal ini. Ada 3 kategori seseorang yang pahalanya itu sia-sia. Apa maknanya hadirin salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan satu, kamu boleh hebat hari ini, puasamu full. Kamu boleh hebat hari ini mengaku setiap malam bertahajud. Kamu boleh hebat hari ini infakmu setiap malam di bulan Ramadan. Maka Allah gantungkan sisi lain. Hubungan vertikalmu bagus, tapi aku titipkan pesan di Idul Fitri ini untuk bisa kamu kembali suci kepadaku, kata Allah.
maka hubungan horizontalmu harus jauh lebih bagus. Maka sedih sekali hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah susah payah memasak rendang, orang yang sudah payah mencari baju lebaran, sudah susah payah mengecat dan menghiasi rumah, tetapi hari ini Allah tidak pandang kita sebagai orang-orang yang taqabbalallahu minna wa minkum Idul Fitri, tidak. Yang kata kita, Allah terimalah puasa kami, kata Allah tidak. Allah terimalah sedekah kami, itu kemarin. Hari ini aku gantungkan semua itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perhatikan jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami nukilkan beberapa riwayat yang sahih mengenai hal ini, biar tidak lupa kalau kita ternyata hebat menurut mata kita sendiri, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala kita belum hebat kalau kita belum bisa melaksanakan 3 hal ini di hari yang fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih itu, dakhala Ramadan, adraka Ramadan, summa anzalah. Ada hari itu kaum muslimin menikmati indahnya Ramadan, summa anzalah, bahkan habis bulan Ramadan itu, falam yughfarulah. Yang kata Nabi, ada orang-orang yang tidak diampuni dosanya di 1 Syawal ini. Apa itu yang pertama? Adraka li walidayhi, dia menemukan orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, maka dia tidak bisa memasuki surganya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada orang tua yang hadir di tengah-tengah kita. Kita semua ini hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang tidak semua kita ini orang tua, tetapi kita semua ini adalah anak dari orang tua. Terlahir tidak membawa apa-apa, dibesarkan dengan keringat, peluh, susah payah. Hari ini ada anak yang merasa hebat. Aku hari ini ustaz, aku hari ini pejabat, aku hari ini orang kaya dan terpandang. Hei jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah dirimu kesuksesanmu hari ini ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang berjasa dalam hidupmu. Siapa itu? Kedua orang tua kita. Kamu boleh hebat, tetapi orang tuamu jauh lebih hebat. Kau pandang wajahnya, ingat wajahnya, terkenang dengan perjuangannya. Netes air mata kita, Pak, Bu. Yang kata kita hebat, mana ada orang tua di tengah malam, ada orang tua bersujud. Apa doa orang tua kita? Ya Allah, biarpun kami seperti ini, anakku jangan sampai seperti aku, harus lebih hebat ya Allah. Di tengah malam dia berdoa untuk kita, Pak. Pantas Allah Subhanahu wa taala menggantungkan pahala puasa kita, pahala ibadah kita, karena kita masih hari ini, detik ini, kita masih menjumpai orang tua kita dan jauh di sana. Orang tua kita sudah tua, renta, bahkan ada dia menemukan kedua-duanya masih sehat. Tetapi hari ini ada anak yang durhaka, katanya mulutnya mengucapkan, mana anakku? Mana anakku yang katanya itu jadi sarjana itu? Mana anakku yang katanya punya rumah yang banyak? Mana anakku yang punya mobil yang mewah? Hari ini tak sedikit pun aku melihatnya. Kalau orang tua hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada gerutak dalam hati kekecewaannya kepada kita yang sebagai anak, maka ada yang salah dalam kehidupan kita, Pak. Kesuksesan kita itu ternyata ada doa dari mereka. Dan janganlah lupa Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka sanggup membesarkan anak-anaknya yang banyak. Tapi anak yang banyak itu mana katanya? 9 anak, 5 anak, 3 anak, tak ada sedikit pun yang membuat mereka senyum. Maka kita kembalikan kepada diri kita. Wangzir, wabir, berbuat baiklah, tataplah kedua orang tua kita. Menatap kedua orang tua, kataballahu lahu hajjan mabrura,
tatapan kita kepada orang tua kita dengan tatapan yang indah dan sejuk, maka Allah tuliskan kita sebagai pahala haji dan umrah. Masya Allah. Namun hari ini anak yang durhaka itu menatap kedua orang tuanya dengan dua tatapan yang sangat tajam. Orang tuanya sudah renta, ditatapnya dengan berapa kalkulasi harta warisan yang akan aku dapatkan nanti. Kapan orang tuaku ini meninggal? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau hanya itu, hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah sampai di sini menjadi seorang anak. Keluarlah kita dari batu kalau gitu, karena kita tidak pernah tahu perjuangan kedua orang tua kita. Menetes air matanya hari ini. Kalaupun ada orang tua yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sudah pergi, udah lama, sudah lupa mukanya, hari ini kita keluarkan, kita beli satu sak semen, kita beli material, kita infakkan untuk nama kedua orang tua kita. Jika memang kedua orang tua kita sudah tiada, itulah yang terbaik berbakti kita. Syukur-syukur kita datang bersimpuh, "Mak, Pak, aku balik hari ini. Mak, Pak, aku berikan yang terbaik hari ini. Mau makan apa hari ini? Mau aku sediain apa, Mak? Ini hari yang indah, Mak. Supaya Allah menerima pahalaku, Mak. Supaya Allah berikan aku ridho, Mak." Ridallahu firdal walidain. Ternyata inilah sebenarnya kita dikembalikan menunjuk kata fitrah, supaya manusia-manusia itu tidak lupa akan kacang dengan kulitnya. Hari ini kita merasa hebat, hari ini kita merasa senang, kita bisa belikan baju lebaran sama anak-anak dan istri, kita bisa melihat rumah kita yang megah. Kita harus juga ingat ada orang tua kita yang tidak pernah mengeluh. Sejahat apapun kita anak, kalau kita sudah mau bersimpuh, orang tua akan menerima kita. Biarpun di masyarakat kamu dikucilkan, akan dikeroyok orang, dibuli orang, tetapi orang tuamu lah orang yang pertama menerima dirimu. Saking mulianya hati kedua orang tua kita, maka jangan sampai kita durhaka. Maka kata Allah, "Inna raihatal jannah," sesungguhnya bau surga itu bisa dicium min ba'da alfi sanah, dengan 1000 tahun perjalanan. Tetapi sayang, sungguh sayang, innallaha la yasummu minal ma'asi, sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan bau surga itu kepada orang-orang yang berani melawan dan durhaka kepada orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyempurnakan kita lagi, ada orang-orang yang di sisi kita selain kedua orang tua kita, ada pasangan hidup kita. Bertemu kita di hari ini, nanti kita berpisah di hari ini, akan bertemu dia, sosok orang yang kita tangguhkan, orang-orang yang terbaik dalam hidup kita. Istri bertemu dengan suami, suami bertemu dengan istri, hari-hari bertemu di ruang lingkup rumah itu. Yang belum sadar dan yang belum tersentuh hatinya, masih ada suami istri yang hanya di mulut mengucapkan maaf. "Abang, saya hari ini minta maaf." Gampang itu, Dek, saya sudah maafkan. Tapi dalamnya lautan bisa diukur, tetapi dalamnya hati seseorang siapa yang tahu, Pak? Ada hati suami yang tersakiti dengan seorang istri, ada hati seorang istri yang selalu tersakiti dengan tingkah laku suami. Kalau dua-duanya masing-masing memegang ego, maka hari ini dengarkan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW yang saya ambil dari hadis-hadis yang sahih. Apa itu, Ustaz? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak, hari ini nanti kita coba lihat seorang perempuan yang jauh dari orang tuanya, yang sudah membesarkan anak kita, dia rela hidup dengan kita. Jangan sampai Bapak sebagai seorang suami, ketika sudah memiliki segalanya, istri sudah menyediakan segalanya, memberikan yang terbaik, lalu kita mengucapkan dan membentak kepada istri kita. Mungkin istri bisa tersenyum, Pak, tetapi hati seorang istri akan terluka, lama-lama akan menjadi bom waktu bagi pada keluarganya itu masing-masing.
Ketahuilah, bapak seorang suami itu ada wanita-wanita yang terbaik. Rela dia ditinggalkan bapak bekerja, rela dia menyucikan baju semuanya. Hari ini bapak ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rendahkan ego kita. Kita dudukkan perasaan kita. Ma, Bu, jika saya sebagai seorang suami ada kata yang salah, ada kepemimpinan saya yang kurang, maka tolong hari ini dimaafkan supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Maka keegoan seperti ini bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan cair. Maka siapa, saya sering menyampaikan, siapa yang terbaik? Orang yang meminta maafkah atau orang yang memberi maaf? Maka jawabannya, kalau dalam konteks suami istri, maka siapa yang duluan yang meminta maaf, itulah yang terbaik. Ustaz, saya kan seorang suami, tidak ada salahnya seorang suami menyampaikan terlebih dahulu, karena kita adalah pemimpin, menunjukkan yang terbaik. Lalu istri pun menyambut dengan baik. Wahai ibu yang ada di luar maupun yang ada di atas, kita lihat suami kita yang sudah bekerja, yang sudah susah payah mencari rizki. Lalu ada golongan manusia-manusia yang kata Nabi, saya melihat banyak penghuni neraka. Jibril, itu siapa? Itu adalah perempuan-perempuan yang memiliki dua kategori. Bahkan surga itu biasa dihuni oleh para wanita, tapi kenapa neraka jauh lebih banyak penghuninya dihuni oleh para perempuan? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Maka la tashkur zaujaha, ada seorang imra'atan la tashkur zaujaha, ada seorang yang perempuan yang tidak pernah mensyukuri suaminya. Wala tusair bima rizqaha, ada seorang perempuan yang tidak pernah menerima, tidak merasa cukup atas pemberian orang suaminya. Naudzubillah summa naudzubillah. Hari ini ibu diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ibu katanya sosialita, yang hari ini ibu merasa hebat. Saya ini udah capek dari pagi sampai pagi lagi melayani dirimu, Mas. Hari ini saya minta, mana dirimu sebagai seorang laki-laki? Oh, kalau kayak gitu Bapak Ibu, ibu-ibu ini termasuk durhaka kepada suaminya, tidak akan pernah masuk surga. Orang-orang yang tidak, perempuan-perempuan yang tidak mensyukuri atas jerih payah suaminya. Maka hari ini diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah suami menyampaikan, istri menunduk, menangis air mata. Ternyata sadar kita semua ini adalah makhluk yang lemah. Tidak ada apa-apa yang di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ibulah sebelum suami menyampaikan, Bu, ibu lebih dahulu menyampaikan. Jangan sampai ini menjadi suatu penyakit hati lagi. Sebelum suami ibu menyampaikan kata maaf, ibu terlebih dahulu memeluk suami, cium tangannya, mencium tangan suami seperti mencium Hajar Aswad, senyum kepada suami seperti senyum kepada Baitullah. Masya Allah Bu, ini kalau sudah suami istri sudah berdua-duaan, jangan ada yang ganggu. Maka sampaikan di hari ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surga itu sebenarnya mudah, tapi hati kita inilah yang susah sebenarnya untuk memberikan maaf atau mengucapkan kata maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, ciri orang yang sia-sia yang hari ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada hadis dari Ibnu Hakim diriwayatkan itu. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Li'anna fulanatan, ada seorang perempuan tasumun nahar, dia rajin puasa, wa taqumul layal, dia juga beribadah di malam hari, wa tasaddaq, kata Nabi, ada perempuan-perempuan yang dimana dia rajin berinfak dan bersedekah, wa fi lisaniha syai'un tu'di li jironiha. Ada perempuan-perempuan, ini menunjukkan kepada hadis ini ke perempuan, karena perempuanlah yang banyak berbicara dibandingkan dengan laki-laki. Menurut pakar ada setiap hari ada 1000 kata lebih yang perempuan itu ucapkan, yang kita tidak sadari itu. Maka menunjuk kepada perempuan, tapi umumnya kepada semuanya. Di mana orang yang rajin puasa hari ini
yang rajin sholat hari ini kemarin di bulan Ramadan, yang sedekahnya melebihi daripada pendapatan infak masjid katanya, hari ini rupanya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisaniha adab, ucapannya. Syai'un tu'dili jiraniha, menyakiti tetangga. Lupa, kita merasa hebat di awal, memiliki keluarga yang besar, ternyata ada keluarga yang jauh di sana, tapi rumahnya dekat dengan kita. Ada keluarga yang senantiasa menjaga rumah kita. Anak kita, Pak, main di rumah di rumah tetangga kita. Anak kita nangis, tetanggalah yang menenangkannya. Boro-boro ada kemalingan di rumah kita, tetangga yang pertama. Maka la yu'min ahadukum, tidak akan beriman seseorang itu hatta yukrim li jiraniha, sehingga dia bisa memuliakan tetangganya. Ada hadis yang lain, tidak beriman seseorang sehingga dia bisa membuat rasa aman terhadap tetangganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hebat kita hari ini. Puasa kita sudah full. Ternyata ada tetangga yang matanya melihat kita ini dengan tatapan yang tajam. Kamu hebat hari ini, rumahmu bagus, keluargamu besar, tapi aku sakit hati hari ini melihat dirimu. Kemarin kau buang sampah sembarangan di tepi rumahku. Kemarin anakku kamu pukul. Kemarin ada kesusahan kamu tidak mau menjenguk. Mana yang kata kamu seorang muslim? Masya Allah, disumpah serapah oleh tetangga kita, Pak. Hari ini yang katanya hebat, menjadi orang yang terpandang, ketua RT, ketua masjid, menjadi ustaz sekalipun, kalau kita punya tetangga tidak bisa akur, maka ciri-ciri yang terbaik kita adalah orang yang baik. Rajin ke masjid belum cukup, ternyata ciri-ciri yang terbaik adalah lihatlah siapa yang menjadi tetangganya. Bapak Ibu, kenapa ya Allah hari ini saya punya tetangga seperti dia? Maka itu pelajaran. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji keimananmu, sejauh mana kamu mendakwai mereka. Hari ini kita memiliki tetangga yang kurang ajar, yang tak pernah ke masjid, kata kita, tapi di tengah malam dia berdoa karena dia ada uzur yang syar'i. Kadang-kadang kita terlalu cetus untuk menghakimi seseorang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mana yang kata kita seorang muslim? Ustaz, ditanya lagi, siapa itu tetangga? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menurut fikih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tetangga itu adalah 40 rumah di sebelah kita. Ada yang mengatakan 10 rumah sebelah kanan, 10 rumah sebelah kiri, 10 rumah sebelah depan, 10 rumah di belakang, 40 jumlahnya. Ibu itulah namanya tetangga ibu, Bapak Ibu semuanya. Kita cek 10 rumah sebelah kanan, adakah yang pernah kita sakiti mereka? 10 sebelah kiri, adakah yang kita sakiti? Kemarin ada musyawarah, kita habisi dia di tengah forum. Sakit hatinya, tak mau lagi datang ke masjid, tak mau lagi ikut buat jamaah wirid. Na'udzubillahi min dzalik. Hari ini tidak kita tundukkan semua Bapak Ibu yang merasa ego, yang merasa kita hebat. Kita hari ini merendah. Siapa yang terbaik? Yang duluan itu. Ustaz, dia yang bersalah, kenapa dia gak betul yang duluan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau modelnya seperti ini, maka tidak akan pernah ada ujungnya. Bapak Ibu, bayangkan di hari kiamat berapa banyak orang yang ngantri. Kata kita udah haji, kata kita ustaz sekalipun, kata kita berinfak. Ya Allah, saya mau masuk surga. Tapi ada pengadilan akhirat. Ada yang belakang mengantri. Siapa yang mengantri? Tetangga sebelah rumah kita. Loh Bu, kenapa ibu datang ke sini? Saya menagih. Dulu saya di dunia tak punya nama. Dulu saya di dunia saya merasa rendah. Ibu pernah nggak di dunia memaki saya? Hari ini saya tuntut. Satu orang diadili 1 jam, bayangkan. 2 jam, berapa banyak? Makanya pandai-pandailah kita menjaga lidah. Pandai-pandailah kita menyimpan perkataan. Ada orang yang tersakiti, terutama tetangga kita, ibu-ibu yang ada di atas maupun yang ada di luar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah momentum yang sangat berfaedah dan sangat penting. Kalau sekedar kita mendengarkan khutbah, lalu sholat 2 rakaat, lalu kita pulang, lalu kita gembira di tengah-tengah kita, ada orang yang tersakiti, maka menjadi tanda tanya yang besar. Kita ini siapa di mata Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak ada yang hebat. Hari ini semua merasakan kegembiraan itu dengan
penuh dengan ketawaduan dan kehinaan karena kita mau yang biasa. Jangan sampai kita tinggalkan dunia ini, dunia yang fana ini. Kita terganjal di pintu surga gara-gara ada orang-orang yang ada di tengah-tengah kita. Orang tua kita yang melahirkan kita, istri dan suami, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Ada lagi tetangga yang jauh lebih kuat, jauh lebih hebat penjagaannya. Maka ayo kita ucapkan 10 jari kita usungkan. Kita ucapkan sebagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Lalu sampaikan permohonan maaf. Kalaupun Ustaz, kalau dia enggak mau minta maafin gimana? Saya katakan, Bu, kalau ibu sudah katakan minta maaf, lalu dia tidak mau maafin, itu jauh lebih buruk daripada orang-orang yang jahat. Maka saksikanlah hari ini Idul Fitri. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang fitrah, suci, lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.